Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas parfum terbaru dari Bonafide. Namanya adalah Madeline at Glaze. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan parfum yang satu ini, please nonton videonya sampai habis ya. Marvi Dini Putri. Buat kamu yang bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi aku beli parfum yang satu ini tuh seminggu lalu kalau nggak salah. Terus aku udah coba-cobain. Seperti biasa selalu penasaran sama produk barunya Bonafide. Apalagi pas mereka tulis di sini aromanya tuh adalah aroma gourmand gitu ya. Itu bikin aku jadi kayaknya di Bonafide tuh yang gourmand cuman baru satu yang creme cannelle kalau aku nggak salah, yang wanginya kopi vanilla itu gitu ya. Kayaknya yang lain-lain tuh rata-rata kebanyakan floral gitu. Jadi aku putuskan untuk beli dan ini harganya kayak masih di bawah 50.000 ya kayaknya, atau di bawah 60.000, pokoknya sekitar antara 40 sampai 50 ribuan gitu ya. Dan dia tuh di sini gambarnya boxnya warnanya kayak lebih ke orange, dan ini tuh eau de parfum. Boxnya masih sama seperti boxnya Bonafide sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan botolnya yang seperti ini gitu ya. Jadi bulat kecil, muat di tas, travel friendly dengan tutup yang lumayan erat walaupun lama-lama sih biasanya longgar. Langsung aja masuk ke aromanya. Jadi sprayernya juga enak dan dia tidak oily ya. Ini ya parfum-parfumnya Bonafide tuh udah berbepom, jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi pertama kali aku pakai parfum yang satu ini, aku langsung kayak ngerasa ini sih aromanya familiar banget dan tidak seperti gourmand yang aku bayangkan, tidak seperti wangi aroma makanan yang aku bayangkan, mungkin lebih ke arah vanilla atau aroma-aroma yang lebih ke arah mungkin coklat atau sweet, karamel gitu-gitu. Ternyata enggak. Kenapa? Karena dia lebih ke dominan aroma floral menurut aku, walaupun dia memang ada kayak perpaduan dengan aroma yang lebih creamy, gourmand, lebih ke arah vanilla gitu, tapi bukan yang dominan. Justru malah white floralnya cukup dominan di sini menurut aku, yang berpadu sama aroma citrus yang seger gitu ya. Jadi kalau dilihat dari notesnya, di top notes dia pakai bergamot, neroli dan juga red fruits, which is memang berasa seger banget di awal. Lalu dia masuk ke aroma middle notesnya, dia tuh ada aroma tuberose, jasmine dan juga orange blossom. Makanya dia itu menurut aku lebih dominan aroma white floral, which is aku emang suka aroma white floral. Terus di base note dia pakai amber musk dan juga gourmand. Kalau misalnya gourmandnya itu kayaknya kalau di hidung aku tuh lebih ke arah vanilla sih aromanya. Kalau buat kamu yang pencinta aroma gourmand, memang dia ini tipe perfume yang aromanya cukup sweet, tapi dia kental juga dengan aroma bunga. Jadi bukan tipe yang benar-benar kayak aroma makanan manis gitu ya, kayak candy atau aroma kue-kuean, bukan yang seperti itu ya. Jadi buat kalian yang berekspektasi seperti itu mungkin akan sedikit kecewa dengan aromanya. Tapi buat kalian yang emang pencinta aroma floral kayak aku, kayaknya bakal tetap masuk aja di selera aku. Cuman jujur aja pas aku sniff aromanya, aku gak terlalu langsung yang kayak excited atau happy banget gitu dengan aroma ini, karena ini aroma yang aku sangat kenal. Dan kemarin aku juga udah sempet cek ke suamiku apakah menurut dia aromanya mirip atau enggak. Ternyata memang mirip dengan parfum lokal lainnya yang aku juga udah sering pakai, makanya familiar banget di hidung aku, yaitu wangi dari Iki Arum, which is juga mirip sama salah satu aroma dari Project 1945 yang Princess of Java. Walaupun Princess of Java punya aroma yang lebih kompleks, tapi dia lumayan mirip sama wangi. Jadi kalau misalnya kalian yang penasaran sama wangi, tapi kalau ini kan harganya kalau nggak salah lebih mahal ya, sampai hampir 100.000 untuk 50 ml. Kalian bisa cobain dulu nih 30 ml-nya dari Bonafide yang Madeline at Glaze. Walaupun bukan yang bener-bener 100% banget miripnya, tapi menurut aku nih kayak 90% mirip sih. Yang mana wangi pun juga dominan dengan aroma white floral gitu ya. Jadi aroma ini tuh adalah aroma yang menurut aku cukup versatile, makanya aku juga sering, termasuk ini salah satu parfum yang sering aku pakai sehari-hari, karena aromanya itu menurut aku femininnya dapet. Terus bisa dipakai di segala situasi cuaca gitu ya, mau panas pun dia dapet karena masih ada seger-segernya, mau di cuaca dingin pun dia juga masih dapet. Walaupun kalau dingin banget tuh harus semprot lebih banyak, karena biasanya kalau udara dingin itu kan
perfume kita nggak begitu kecium jadinya ya. Cocok juga dipakai untuk dingin-dingin karena dia juga ada aroma gormongnya, aroma vanilanya yang juga manis gitu. Jadi cocok banget dipakai segala situasi, mau sehari-hari bisa, mau dipakai ke acara lebih formal pun juga bisa. Jadi kayak satset lah menurut aku ya. Tapi balik lagi buat kalian yang mungkin nggak suka sama aroma white floral atau aroma bunga-bungaan, mungkin kalian juga belum tentu akan happy dengan parfum yang satu ini. Nah, gimana dengan performanya? Sebenarnya di keluaran Bonafide yang sekarang ini aku nggak melihat ada perbedaan yang signifikan dari segi performa dengan parfum-parfum Bonafide sebelum-sebelumnya ya. Dari segi ketahanan di kulit tuh dia masih bisa tahan sekitar 4 sampai 5 jam, sedangkan di baju dia bisa lebih dari 6 jam. Dan dari segi projection tergolong yang moderate aja, nggak terlalu yang beast gitu, tapi bukan tipe yang nggak kecium juga gitu. Dia tetap kecium, ada aromanya, tapi bukan tipe yang strong ataupun mabul-mabul. Aromanya masih benar-benar kayak masih aman banget dipakai di siang hari. Bisa nggak sih ini dipakai sama anak remaja? Ya menurut aku sih aromanya masih oke dipakai anak remaja karena dia ada sweetnya. Juga, walaupun floral juga dominan, tapi floral juga bukan tipe floral yang berat juga. Jadi range usianya menurut aku cukup lebar, mulai dari anak remaja udah bisa pakai gitu ya. Terus sampai ke usia yang dewasa seperti aku pun juga oke-oke aja pakainya. Di usia yang lebih tua dari aku pun masih oke karena aroma floral menurut aku tuh, terutama white floral tuh cukup general gitu. Jadi gampang masuk di hidung kebanyakan wanita sih harusnya gitu. Tapi memang kalau dari segi cowok atau cewek ya, aku lebih cenderung merasa aroma ini terkesan feminin dibandingkan maskulin gitu. Jadi kurang lebih itu tadi pendapatku, pengalamanku memakai Maybelline At Glass dari Bonafide ini. Ada yang udah pada cobain juga, please komen aja di bawah. Oke? Sekian dulu videoku kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Please subscribe untuk yang belum subscribe supaya channel ini bisa segera 10.000 subscribers. Thank you buat kalian yang udah selalu like dan juga support channel ini, dan jangan lupa follow juga Instagramku di sini. Sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye bye.